Hai Sahabat Penabur di 15 kota, jumpa lagi dengan kami dari BPK Penabur Jakarta dengan saya Susi dan rekan saya. Saya Osmon. Oke, bagaimana Pak Osmon perjalanan tadi ke sini? Wah, lumayan macet ya Miss ya. Pas tadi mau masuk tol, macet banget. Ya, Jakarta memang identik dengan kemacetan. Tapi hari ini kita akan bicara dan belajar tentang jalan yang lain. Kira-kira jalan apa ya? Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Roby Chandra dari GKI Kayu Putih. Nah, selamat pagi Pak Roby. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Sehat. Luar biasa. Tadi Bapak gimana jalannya ke sini Pak? Enak. Tidur di mobil. Wah, Perjalanan panjang, tidur panjang ya Pak ya? Perjalanan biasa. panjang sekali ya. Oke. Nah, hari ini kita juga karena kita akan membicarakan tentang jalan yang Tuhan sediakan untuk kita Pak. God will make a way. Oke, dan jangan lupa Sobat Penabur, pada podcast kali ini akan ditayangkan di YouTube, di Spotify, dan juga di Noise. Jadi tetap dengerin terus podcast kita dari Penabur. Kita akan mulai pembicaraan kita tentang God Will Make a Way bersama Bapak Pendeta Roby Chandra, pastinya yang sudah kenal lama dengan Penabur ya Pak ya. Silakan Pak Osman, bagaimana? Oke, nah Pak, kalau misalnya kita berbicara tentang tema God will make a way, Tuhan akan membuat jalan. Pastinya kita akan familiar dengan cerita-cerita pada saat Musa keluar dari Mesir, kemudian pada saat Daud melawan Goliat, seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya dengan tema God will make a way, bagaimana penerapannya dengan kita yang ada di Penabur nih Pak? Ya, kita mesti samakan dulu pemikiran ya, konsep kita apa itu God will make a way. Itu kan artinya di dalam kehidupan seringkali ada perjalanan yang penuh tantangan, penuh ketidakmungkinan dan lain-lain. Tetapi sering dalam kondisi itu justru sudah disediakan perjalanan atau lorong baru oleh Tuhan ya. Dan tapi perlu dicatat itu jalan yang Tuhan bikin, bukan jalan yang kita mau. Tidak selalu yang kita mau Tuhan bikinkan. Sebaliknya tidak selalu yang Tuhan bikinkan kita mau. Ini dulu kita sadar. God will make a way kalau kita sadari dan yakini itu, bukan hanya cuman yakin, tapi kita mempercayakan diri untuk pertama, kalau Dia yang buka jalan, jalan itu pasti walaupun kelihatan di atas kertas buat kita nggak mungkin, itu bisa jadi mungkin. Tapi yang kedua adalah bukan berarti kita akan berada jalanan yang nyaman. Bisa juga yang Dia berikan kayak orang Israel kan lebih baik enak-enak di Mesir aja gitu ya. Sejelek-jeleknya udah stabil gitu kan. Sekarang harus lewat laut lagi kan yang kayak begitu. Tapi yang ketiga, tidak selalu apa yang our way, it is His way. Ya. Dan ini memang tidak mudah. Terutama dalam dunia pendidikan, perubahan ini kan cepat sekali dan banyak sekali dalam 20-30 tahun terakhir. Yang mana itu yang God's way, yang mana yang way of other people, dan mana adalah our way. Itu harus kita belajar dulu, kita pikir. Kira-kira begitu yang saya pikirkan. Berarti kita bukan hanya cuma percaya itu Tuhan buka jalan, tapi kita harus belajar mempercayakan diri dan mengenali dulu yang mana yang Dia inginkan kita jalani. Nah, bagaimana kaitannya itu dengan kemampuan BPK Penabur bertahan, meyakini bahwa ada posisi Tuhan dalam membuat jalan untuk BPK Penabur dari sepanjang usianya BPK Penabur saat ini, Pak? Kalau lihat sejarahnya BPK Penabur, ya dari mulai tahun 50-an, itu kan menarik ya. Asal mulanya ini sekelompok orang-orang Tionghoa dari gereja yang dulunya disebutnya si Tionghoa Kito KUW, kemudian jadi GKI. Ini kan umumnya orang-orang dagang, ya, entrepreneur. Dan ketika mendapat kesempatan karena Belanda mesti pergi dan banyak sekali menghibahkan tanah-tanah, sistem pendidikannya, mestinya kalau di atas kertas kan ini bukan urusan saya biasanya jualan kain, jualan kopi, kok urusin sekolah, ngadepin guru, walaupun pasti guru sekolah minggu ada nih yang menjadi guru dan minoritas, tetapi waktu itu mereka bisa menggumuli dan melihat ini adalah jalan dari Tuhan yang Tuhan buka, walaupun mungkin mereka ragu, tahu kesulitannya, berani ambil. Nah, itu satu contoh awalnya Penabur kalau mau dilihat dari sana. Tapi kemudian kita mengalami lagi hal-hal yang menarik. Di tahun 60-an, banyak sekolah-sekolah Tionghoa pada waktu itu yang pakai bahasa Mandarin mesti hentikan pelajaran bahasa Mandarin itu ya. Betul ya, tahun 60-an sekian begitu kan ya. Nah, pada waktu itu BPK Penabur di tahun 60-an, seingat saya kan muridnya orang-orang GKI semua, sebagian terbesar. Saya lulusan dari angkatan masa itu gitu ya. Jadi ya
ya anak siapa kita kenal semua teman-teman gitu. Jarang sekali ya, adalah 10%, 20, 15% yang orang dari quote-unquote luar gitu. Tapi pada waktu itu pengurus memikirkan, dengan adanya kesempatan baru, mari kita buka pintu penabur untuk bermacam-macam orang, mulai masuk orang-orang dari kalangan lain. Tapi kemudian di tahun 80-an, mereka juga melihat pengurus pada waktu itu ada tantangan baru yang merupakan jalan Tuhan. Yaitu muncullah 60, 70, 80 sekolah-sekolah yang berasal dari satu perusahaan gede, konglomerasi gitu kan ya. Dan sekolah-sekolah itu ditangani lebih profesional, mau nggak mau, karena warna dunia bisnisnya masuk ke dalam cara kerjanya dan lain-lain. Dan pada waktu itu, apakah kita harus ikut cara itu God's way? Bukan. Gitu. Kalau kita ambil, apa kita jadi komersil, apa nggak kayak dia orang? Ya, ataukah kita nggak ambil, kita tetap kayak dulu. Dan pengurus BPK Penabur pada waktu itu mengambil sikap, ini memang semacam tanda dari Tuhan, kita juga harus improve. Kita belajar lagi. Ya, jadi profesionalitasnya kita ajak masuk ke dalam nilai-nilai untuk kerja lebih tertib, disiplin, dan lain-lain, lebih ramah. Tetapi di pihak lain, kita tidak mau menjadi lembaga yang hanya komersial. Nah, itu belajar kan. Dan kemudian lebih lanjut lagi, sekarang kan murid BPK Penabur bukan hanya orang GKI, bermacam-macam orang. Juga guru bukan hanya orang GKI, bermacam-macam sekali, bermacam aliran kekristenan ada juga di dalamnya. Tapi BPK belajar terus. Kalau dibilang begitu, saya katakan, ya kalau lihat sebagai alumni sih kita bangga ya, ini sekolah yang terus mau belajar. Tidak selalu kita bisa mengenali yang mana God's way, tapi kita berupaya. Kira-kira begitu. Wah, berarti perjalanan penabur hingga terciptalah BPK Penabur pada hari ini tuh udah jalannya Tuhan gitu ya Pak ya? Ya, kesempatan dari Tuhan ya. Ada banyak berkat-berkat Tuhan berikan, mungkin yang belum kita ambil, belum kita kenali. Tapi ada yang sudah dikenali dan dimanfaatkan, diambil, dan kita belajar. Sampai sejauh ini ya kita puji Tuhan, begitu banyak sudah tercapai. Dan masih banyak utang juga yang belum tercapai buat Tuhan. Iya. Dan segala tantangan-tantangannya gitu ya Pak ya? Pasti, ya. Oke. Nah Pak Robi, aku pengen tanya nih Pak. Ngomongin soal tantangan. Pastinya selain dari BPK Penabur sendiri, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang sobat-sobat penabur yang ada di 15 kota juga nih Pak. Ya. Nah, dalam kita menghadapi tantangan kita nih Pak, saat kita menjalankan tanggung jawab kita di BPK Penabur, kira-kira bagaimana sih Pak cara melihat jalannya Tuhan? Jalan yang Tuhan buat untuk kita tuh gimana caranya? Ini secara pribadi ya, buat tiap-tiap sobat di 15 kota ini ya. Baik yang baru maupun yang sudah senior di sini. Pertama bisa dicatat adalah BPK Penabur ini kan lembaga yang pengurusnya, gerejanya adalah punya semacam komitmen walaupun tertulis tidak tertulis untuk terus belajar. Terutama gereja, belajar terus begitu juga ini. Nah, di tengah itu ketika Anda memasuki BPK Penabur, maka yang pasti adalah mungkin kerja di sini tidak senyaman di tempat lain. Karena tantangannya banyak sekali ya. Belajar navigasi di organisasi yang segini besar, lalu menghadapi orang tua murid di tiap kota juga harapannya beda. Di kota yang sama juga bisa beda-beda gitu ya. Lalu kemudian muridnya juga beda-beda dan kita belajar terus. Tetapi itulah jalan Tuhan yang menolong kita kalau masuk ke BPK Penabur. Anda mau tidak mau sebanyak meninggalkan ruang nyaman kita, kebiasaan dan lain-lain untuk belajar hal baru. Satu itu. Tapi ketika sudah di dalam juga 3-4 tahun bekerja di sini, nanti ada hal baru lagi. Ganti pengurus pasti ada hal yang baru tuh, ibu kita mesti belajar lagi. Lalu pemerintah juga dalam dunia pendidikan, kampus merdeka lah, ini nanti kita belajar lagi, lebih maju lagi. Sehingga ini kesempatan belajar dan itulah jalan Tuhan yang membuat kita mengenal potensi kita, mengenal pola-pola pribadi kita. Bahkan jadi kita mengenal lebih itu adalah mengenal potensi pola, lalu kita juga mengenal problem dalam diri kita yang mesti kita tinggalkan gitu ya, atau pemulihan dari luka-luka. Dan keempat itulah adalah kesempatan kita dalam kondisi itu pelayanan yang menjadi kesaksian, menginspirasi murid-murid dan orang tua kita selain teman. Saya kira itu jalannya Tuhan buat Jadi kita. kalau saya boleh juga belajar hari ini bahwa
dengan masuk menjadi bagian dari BPK Penabur, kita juga dibukakan jalan oleh Tuhan bahwa kita menjadi manusia pembelajar ya Pak ya. Amin, setuju sekali. Ya. Banyak hal, saya berjalan dari awal sampai saat ini mungkin belum terlalu lama dibanding dengan sobat penabur lainnya. Tapi ada banyak hal yang bisa dipelajari. Mungkin Pak Osman juga mengalami seperti itu ya. Iya, benar. Hal-hal baru selalu ada. Selalu belajar hal baru. Ya, sehingga kita tidak hanya siap dengan tantangan di pekerjaan, tapi kita siap juga tantangan yang lain, seperti itu. Saya ceritakan barangkali sedikit ya. Seorang guru saya itu ya, sudah almarhum. Kalau tidak salah 2 tahun lalu atau setahun lalu dia almarhum ya. Beliau adalah guru olahraga yang berbeda dengan guru lain. Zaman kami itu guru begini. Kalau guru udah begini, waduh semua mesti begitu ya gitu ya. Nah ini si guru ini orangnya tinggi dan baik gitu ya. Tidak super baik, tapi kami nyaman dengan dia gitu ya. Saya nggak suka terlalu olahraga macam-macam, belajar itu namanya handstand overslag itu ya. Rolling dengan tangan itu belajar, kok dia bisa membuat saya jadi begitu ya. Dan gara-gara dia itu dari titik balik, kemudian saya belajar kungfu gitu ya. Tadinya nggak kepikiran, karena badan saya lebih kecil dari teman-teman. Tapi guru itu rupanya setelah berada di tengah penabur sekian lama, dia menyadari, apakah Tuhan ini yang Tuhan berikan sama saya potensinya? Ya, dia orang Kristen yang serius rupanya. Lalu dia lihat, guru lain kok bisa bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris dari teman maupun dari tempat lain. Lama-lama karena bahasa Inggris itu entah kenapa secara pendek saya agak putus hubungan tuh tahun 65 sampai 70 kami bisa kontak terus hilang, muncul dia menjadi seorang yang tinggal di California. Tiba-tiba udah di California. Iya, kalau nggak salah sempat jadi guru dulu bentaran, apa kemudian dia punya usaha dan tapi berakhir ketika kami dengar lagi ceritanya di tahun 2010, beliau tuh menjadi seorang yang secara finansial sukses, keluarganya juga baik, kepeduliannya penabur, sama murid-murid juga masih ada, sama teman-teman ada, dan buat kami itu inspirasi seorang yang terus belajar. Dan itu rupanya jalan yang Tuhan bukakan, dan dia lihat jalan itu. Jadi seringkali Tuhan sudah buka jalan, kita yang nggak lihat ada jalan itu. Atau kita punya jalan sendiri yang kita ngotot. Tuhan ini yang saya mau, bukan yang itu. Padahal itu bukan jalan Tuhan. Jadi ada bagian kita untuk mengenali dan menjalani. Ada bagian Tuhan untuk memberikan anugerah. Kadang-kadang anugerah itu ada, kita nggak lihat. Dan penabur ini kalau mau belajar dari dalam, antar teman, dengan sistem, dengan pengurus, dengan apa, ini tempat pembelajaran saya kira yang sangat langka. Untuk Indonesia ya, kasih. Usia 74 tahun, kesempatan besar sekali buat BPK Penabur memberikan kesempatan banyak orang, banyak insan di Indonesia terutama ya Pak. Dan juga saya bersyukur menjadi bagian dari Sobat Penabur 15 Kota yang ada di BPK Penabur ini. Selain itu Pak, mungkin Bapak bisa berikan kami contoh inspirasi lain. Kalau tadi kan harus ke California akhirnya ya. Mungkin yang dekat-dekat sekarang nih Pak, apalagi dengan dampak yang sudah terjadi belakangan ini gitu ya. Kita sempat terjeda dengan situasi terakhir. Lalu bagaimana kita memaknai bahwa benar Tuhan itu punya jalan untuk kita. Maksud situasi terakhir itu post-COVID? Post-COVID, Pak. COVID. Ya, di masa COVID itu kan orang belajar tuh serba salah. Atau orang tua bingung ya. Anak ini lagi main apalagi belajar karena semuanya pakai online. Tapi pada waktu itu terjadi percakapan yang saya sempat dengar ya. Nggak tahu sudah sampai di mana nih. Jadi utang atau memang yang Tuhan buka jalannya belum kita kerjakan. Atau memang masih kita belum yakin nih. Bahwa ada pemikiran bahwa BPK Penabur itu jadi berkat bukan hanya untuk secara onsite pada orang-orang yang ada di Jakarta, Lampung, sampai Jawa Barat, bisa sampai seluruh Indonesia. Kalau bisa bikin kita, satu sistem sekolah yang online kemana-mana, orang dengerin dari Papua, dari mana, dan mungkin datang onsite-nya itu tidak harus sekian lama. Seterusnya, misalnya sebulan di sini, lebihnya di sono 6 bulan sekali datang begitu ya. Buat mereka senang, di kita senang, dan atau kita bisa membina guru. Selain itu juga kita bisa belajar dari tempat lain. Kita memang baik ya, tapi jangan lupa di sana, di luar sana, ada banyak sekolah-sekolah lain juga yang sedang mengupgrade diri dan luar biasa di luar kalangan kita dan sangat luar biasa. Mungkin kita tidak sadari itu. Ya, saya banyak bergaul dengan mereka dan kaget kesediaan dan keinginan belajar mereka juga gede. Nah, di pihak lain kita katakan kita juga punya tantangan loh. Tantangannya kalau kerja di penabur adalah pertama-tama adalah kita harus belajar sistem-sistem yang nggak terbayang.
ya begitu besar tuntutannya gitu ya. Tapi kemudian tantangan lain adalah kita bagaimana belajar menjaga hubungan baik antar generasi. Ada guru yang sudah di sekian sejak mungkin tahun 80, ada yang tahun 90, ada yang baru dan lain-lain. Lalu setelah itu ya tantangannya yang kita harus hadapi, murid-murid sekarang dan orang tua sekarang kan beda. Ya ada orang tua yang sekedar anaknya pokoknya terserah dah, pokoknya nanti kelar SMA keluar negeri. Ada yang gitu ya, di sini mau apa masa bodoh. Ada yang datang kemari anak pengennya, kenali dong anak saya punya potensi dong. Apalagi anak orang tuanya udah di luar negeri. Jangan anak dianggap generik, tolong dinikan. Lalu bukan hanya itu, ada juga orang tua kan, tolong anak saya jangan hanya belajar knowledge dan iman. Tolong gambar diri dia supaya percaya diri dia positif. Dan suasana penabur, suasana yang friendly, yang ramah. Guru menjadi kakak yang lebih tua. Dan apa namanya, kepala sekolah menjadi mama papa kita yang menjadi mentor. Itu harapan kan jadi banyak sekali itu ya. Dan itu memang tidak mudah. Sekali lagi, bagi saya itu adalah God's way to help us learn more. Jadi kalau aku bisa tangkap nih Pak, dari tadi kita bicara dari awal, sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi mulai dari tadi bangsa Israel hingga BPK Penabur hari ini, kemudian guru-guru, kemudian juga tadi ya setelah post-COVID menghadapi orang tua yang baru, model-model orang tua yang baru, mungkin tantangan itu sebenarnya caranya Tuhan, jalannya Tuhan, supaya kita tuh tetap belajar dan bisa melihat jalannya Tuhan. Benar gitu nggak sih Pak? Betul, sangat tepat sekali ya. Jadi ada keinginan bahwa kita jangan cepat puas dengan pola yang kita bangun tanpa sengaja membawa kita pada sukses titik ini. Tapi pola itu kalau dipakai 5 tahun akan datang, itu mungkin membawa kita ke jurang mana nggak tahu. Kita mesti belajar terus ya. Tapi sekali lagi memang semakin besar BPK Penabur, semakin sophisticated atau canggih cara belajarnya dan lain-lain, dan knowledge yang ada di sini luar biasa. Juga bahayanya adalah sesuatu yang besar dan canggih itu punya nanti satu budaya cara yang membuat orang kalau membuat perubahan terlalu cepat, terlalu itu mungkin nggak semua orang akan mensupport, malahan kok ini orang nyeleneh sendiri. Nah itu repotnya begitu kan ya. Semua tempat begitu, bukan cuma Penabur. Jadi sekali lagi di situ perlu kepekaan yang mana yang memang merupakan kehendak Tuhan. Lalu dan kalau kita yakin bersama itu memang kepekaan kita secara iman bahwa ini memang kehendaknya, tantangan sebesar apapun kita harus yakini ya, dan kita yakin dan mempercayakan diri dia akan buka jalannya. Iya. Pak Pendeta Robi dan Pak Osmond, saya percaya perjalanan kita bersama dengan Tuhan masih sangat panjang karena perjalanan Tuhan yang tak terbatas. Tapi sayangnya kita harus minta closing statement dulu nih dari Pak Pendeta Robi Chandra nih. Perubahan di dunia saat ini sangat luar biasa. 74 tahun BPK Penabur sudah mengalami bermacam perubahan. Ada bukunya pada ulang tahun ke-70 mengatakan berani berubah. Ya, perubahan adalah keniscayaan. Mungkin satu perubahan yang penting selain ilmu kita ditingkatkan, lalu pelayanan kita ditingkatkan, tapi adalah kepekaan kepada jalan mana yang Tuhan sedang siapkan dan keberanian menempuh itu. Walaupun kelihatannya halangannya banyak. Itu baik untuk pribadi kita, keluarga kita, terutama untuk pelayanan kita di tengah penabur. Dan ini bagi sobat dari 15 kota, sobat penabur 15 kota, terutama yang baru, ini adalah kesempatan Anda untuk menerima berkat Tuhan lebih penuh dan menikmatinya. Ya, terima kasih Pak Robi Chandra, luar biasa pembicaraan kita kali ini. Harapannya memang kita tetap berjalan bersama Tuhan, bersama BPK Penabur juga tetap setia, sehingga kita boleh menjadi pembelajar sejati dan terus mau berubah untuk menjadi hal yang lebih baik. Seperti itu Pak Osmond. Iya, baik. Oke, terima kasih Pak Robi atas waktunya nih Pak. Nanti jangan lupa pas jalan pulang bisa santai-santai lagi ya Pak ya. Saya coba tidur kembali. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih terus pelayanannya Pak, berkati Tuhan. Baik, Sobat Penabur, pastikan ikuti terus podcast Penabur Learning Center. Bisa disaksikan di YouTube dan juga didengarkan di Spotify dan juga Noise. Terima kasih, Tuhan memberkati.